Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Fatafakkar al-an binafsik in khalat sahifatuka anil mazalim aw talattafa laka hatta afa anka wa aikanta bi sa'adatil abad. Kaifa yakunu sururuka bi munsarafik min mabsilil qada wa qad khuli'a alayka khil'atur ridha wa utta bi sa'adatin laysa ba'daha syaqa wa bina'imin la yaduru bihawashihil fana wa inda dhalik tara qalbuk surura wa faraha wa biyadda wajhuka wastanara wa ashraq kama yashrukul kamar laylatal badar. Fatawahham tabakhturaka bainal khalaik rafi'an ra'saka khaliyan anil awzari zahruk wa nadratu nasimin na'im wa bardur rida yatala'alau min jabinik. Wa khalqul awwalin wal akhirin yanzuruna ilaik wa ila halik wa yagbitunak bi husnika wa jamalik wal malaikah yamsuna baina yadayk wa min khalfik wa yunaduna ala ru'usil ashhad hadza fulan ibnu fulan radhiyallahu anhu wa ardah wa qad sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Apa tara anna hadzal mansiba laysa bi'a'zam minal makanati allati tanaluha bi qulubil khalqi bid dunya bi riyaika wa mudahanatika wa tasannuika wa tazayyunik. Fa in kunta ta'lamu annahu khairun minhu bal la nisbata lahu ilai fastawassal ila idraki hadhihi rutbah bil ikhlasi safi wan niyyati shadiqah bi muamalatika ma'allah falan tudrika dzalik illa bih ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Maka pikirkanlah, renungkanlah sekarang tentang dirimu. Jika lembaran catatan amal kosong dari kezaliman atau orang berlemah lembut kepadamu sehingga ia memaafkan daripadamu dan kamu meyakini dengan kebahagiaan abadi, bagaimana kegembiraanmu pada perginya kamu dari tempat pengadilan dan telah dianugerahkan atasmu pakaian ridha dan kamu kembali dengan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan sesudahnya dan dengan kenikmatan yang tidak berputar pada kehancuran pada sudut-sudutnya. Artinya kita disuruh membayangkan bagaimana kalau di waktu persidangan di hadapan Allah itu kita berhasil, lembaran-lembaran amal kita tidak ada kezaliman kepada orang, atau ada kezaliman tetapi dimaafkan. Nah kemudian kita diberitahu bahwa kita selamat, nah, kita diberitahu bahwa kita akan menuju surga dan tidak ada lagi sesudah itu kesengsaraan. Nah kita bayangkan keadaan yang demikian itu. Nah ketika itu hatimu terbang karena senang dan bahagia. Nah ketika itu hatimu terbang karena senang dan bahagia, sudah tahu bahwa hasilnya kita selamat dan mukamu menjadi putih, bersinar dan cemerlang seperti cemerlangnya bulan pada malam bulan purnama. Maka perkirakanlah kebanggaanmu di antara para makhluk
dengan mengangkat kepalamu, lagi terlepas punggungmu dari dosa-dosa, dan keelokan angin kenikmatan dan kedinginan ridha bersinar dari keningmu. Dan para makhluk yang terdahulu dan yang kemudian melihat kepadamu dan kepada keadaanmu, dan mereka menginginkan seperti keadaanmu dalam kebaikan dan keelokanmu. Dan para malaikat berjalan di hadapanmu dan di belakangmu, dan mereka berseru di hadapan orang banyak di padang mahsyar itu. Pengumuman dari malaikat, ini adalah si Fulan bin Fulan, Allah ridha kepadanya dan menyenangkannya, dan ia telah berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak sengsara sesudahnya selamanya. Nah, apakah kamu berpendapat bahwa kedudukan ini tidak lebih besar dari kedudukan yang kamu perolehnya dari manusia di dunia, dari riakmu, ambil mukamu, pura-puramu, dan berhiasmu? Nah, mana bahagianya, mana senangnya dibanding dengan kita di dunia? Kita di dunia beramal, beribadah, riya karena dipuji makhluk. Kita melaksanakan hukum Allah, mengharapkan pujian dari makhluk. Lalu kita disanjung oleh makhluk, dipuji oleh makhluk. Hati kita gembira. Tujuan kita tercapai karena beribadah orang, dipuji orang. Nah, hati kita gembira. Mana gembiranya dibanding dengan di akhirat tadi? Di waktu Allah mengumumkan engkau selamat, engkau masuk surga, kemudian diumumkan kepada seluruh penduduk mahsyar, Fulan bin Fulan menghuni surga, tidak ada sengsara sesudahnya. Nah, bandingkan mana kesenangannya. Di dunia kita beribadah riya karena manusia, paling-paling banyak 1000 orang yang menyanjung kita, itu pun kan bisa kada sampai, itu pun bisa kada berhasil. Kita beribadah mengharap pujian orang, bisa-bisa kada dipuji orang. Kita beribadah mengharapkan agar dihormati, itu paling menghormati beberapa orang. Andai kata kita dilanggar di masjid sembahyang supaya dihormati orang, paling-paling berapa puluh ada orangnya di masjid itu yang memuji kita. Nah, dibanding dengan di akhirat, begitu kita selamat, kita diumumkan bahwa kita ahli surga, seluruh padang mahsyar mengetahui kita, seluruh padang mahsyar ingin seperti kita. Nah, kita banding mana kebahagiaannya itu antara orang yang riya di dunia dengan orang yang selamat di akhirat tadi. Nah, kalau kamu mengetahui bahwa itu lebih baik, kemenangan di akhirat itu lebih baik daripadanya riya di dunia, bahkan tidak ada bandingan baginya kepadanya. Kada ada bandingannya. Kita riya, berapa orang ada memuji kita, berapa orang ada menghormati kita. Nah, dibanding di sana seluruh umat menghendaki kita, maka berperantaralah kepada mencapai pada tingkatan ini dengan ikhlas yang murni dan niat yang benar dalam kamu bermuamalah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, kita beribadah kepada Allah dengan niat yang benar, maka kedudukan seperti tadi bisa akan kita capai. Maka kamu tidak akan mencapai yang demikian itu kedudukan tadi kecuali dengannya ikhlas dan niat yang benar itu. Nah, orang-orang yang riya
beribadah tapi mengharapkan sesuatu dari makhluk, itu di akhirat kaina disuruh Tuhan masuk surga, dibawa keliling surga. Ini orang di dunia beribadah ria supaya dipuji, supaya disanjung, supaya dapat penghargaan, ria. Di akhirat kena orang ini dibawa ke surga keliling. Nah, sudah keliling di surga, dikira diam lagi di surga. Habis keliling dari Tuhan, naik melihat kalau balasanku kepada orang yang beramal karena aku. Karena ikam dalam dunia beramal karena manusia, ini bukan tempat ikam. Nah, tempat engkau di neraka. Dibawalah orang tadi ke neraka. Kalau orang tadi berkata, ya Allah, jakanya kami langsung masukkan ke neraka, lebih mudah bagi kami daripada dilihat akan surga. Ternyata bukan tempat kami juga. Mengacari benar aja. Nah, mengacari benar aja, apa raya dibawa ke surga? Kada bakal di situ. Langsung aja ke neraka. Engkau mengulu-ulu kami, wahai Tuhan. Ujar Tuhan, engkau pun dalam dunia seringkali mengulu-ulu aku. Engkau sembahyang seolah-olah karena aku. Engkau baca Quran seolah-olah karena aku. Ternyata engkau mengharapkan harapan pujian dari manusia. Engkau mengharapkan ganjaran balasan dari manusia. Ambillah kepada mereka balasannya. Ambillah kepada mereka ganjarannya. Surga hanya untuk orang yang ikhlas beribadah kepadaku. Jadi untuk mencapai kemenangan seperti demikian tadi, berperantaralah, bertawassullah kepada Allah dengan ibadah yang ikhlas, ibadah yang murni, yang niat shadiqah, niat yang benar. Jadi menurut para ulama bahwa ikhlas itu adalah suatu buah, dan buah itu kada akan ada kalau kada ada batangnya. Pasti ada buah itu dulu batangnya, akarnya. Nah, ikhlas itu laksana buah. Kada bisa muncul sorangan buah itu ada. Pak ada buah, kada mau. Pasti ada dulu batang-batangnya, akar-akarnya, hanyar ada buah. Ikhlas itu laksana buah. Apa batangnya ikhlas, apa akarnya ikhlas? Tauhid ternyata. Tauhid. Orang yang tauhidnya mantap hanya bisa ikhlas. Kalau tauhidnya belum mantap, kada kawa ikhlas. Kada kawa. Nah, tauhid apa yang mantap itu ialah tauhid orang yang meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Itu tauhidnya. Hanya Allah satu-satunya yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat kepada kita. Bila itu yakin seyakin-yakinnya, nah mau ikhlas. Itu berbuah yang namanya buahnya itu ikhlas. Bila kita masih ada anggapan manusia bisa memberi manfaat, nah manusia bisa menyenangkan, manusia bisa menyakiti, kada akan ada buah ikhlas itu. Kada akan ada buah ikhlas. Kalau kita masih ada anggapan si Fulan bin Fulan itu bisa menyenangkan, Fulan bin Fulan itu bisa menyakiti. Nah, bila masih itu ada dalam hati kita, kada kawa ikhlas. Kada kawa murni beramal itu karena Allah. Kalau sudah kita yakin yang memberi manfaat itu hanya Allah, yang bisa memudaratkan kita hanya Allah, nah kawa beramal karena Allah. Adakah manusia? Kadadakah manusia? Soalnya mengakui bahwa yang bisa memberi manfaat, mudarat itu hanya Allah. Nah, kenapa orang ria? Karena ini beranggapan manusia bisa memberi manfaat, manusia bisa memberi mudarat, lalu ria. Nah, ini berharap bahwa dipuji oleh orang. Dia berharap dengan sembahyangnya disanjung oleh orang.
Nah, artinya menganggap bahwa manusia itu bisa menyenangkannya, manusia bisa mengganggunya, bisa memudaratkannya, lalu inya beribadah karena manusia. Andai kata inya menganggap manusia itu kada bisa apa-apa, kalau kada diizinkan, dikehendaki oleh Allah, nah itu bisa ikhlas, bisa ikhlas. Kita sembahyang di padang, di tempat sekeliling kita kambing, maulah kita sembahyang riya lawan kambing supaya dipuji kambing? Maulah? Kada mau, karena kita yakin kambing nggak bisa muji. Nah, kambing nggak bisa muji. Kita sembahyang di tengah pohon-pohonan, maulah kita sembahyang supaya disanjung pohon-pohonan? Kada mau. Kenapa? Karena kita yakin pohon-pohonan itu kada bisa menyanjung. Tapi bila kita sembahyang, beribadah di tengah manusia, nah mau kita mengharapkan dipuji oleh manusia. Kenapa? Kita beranggapan manusia itu bisa memberi manfaat kepada kita. Nah ini ada syirik yang tersembunyi di dalam hati kita. Ada syirik khafi. Selama syirik khafi itu ada, kada kawa ikhlas. Padahal Allah sudah menyatakan lewat Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bahwa andai kata jin dan manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, kada akan bisa terjadi kecuali manfaat yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sekampungan jinnya, manusianya hendak menyihatakan kita nih garing. Semuaan penduduk berusaha supaya kita sihat, kada kawa kecuali Allah menghendakinya. Sakampungan, saduniaan, jinnya, manusianya hendak memudaratkan kita, ujar Nabi, kada akan bisa mengganggu kita kalau Allah kada menghendakinya. Ini satu bukti bahwa yang bisa memudaratkan, yang bisa memberi manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bila itu ada dalam hati kita, ikhlas tuh kita beramal. Adakah orang, kadakah orang, kada berubah hati kita. Nah sama tadi kita sembahyang lewat sapi, adalah bersemangat sembahyang kita, kada ada. Kenapa? Karena kita yakin sapi kada mau apa-apai lawan kita. Kita baik sembahyang di hadapannya, kada banyak juga sapinya, kada bertambah juga, kada bisa menyanjung kita. Tapi kalau manusia lewat mau berubah sembahyang kita, berbagus, bacaan bertartil. Kenapa sebabnya? Karena kita ada anggapan yang lewat ini manusia bisa memuji, ini bisa memberi manfaat kepada kita. Nah itu syiriknya. Di situ pungkalanya kenapa kita kada kawa ikhlas tadi. Nah jadi dengan ikhlas kita bertawassul, berperantara, bisa mencapai kedudukan seperti tadi, kita selamat di akhirat itu. Jika adalah yang lain, sebaliknya kita mohon perlindungan dengan Allah daripadanya, na'udzubillah min zalik. Dengan bahwa keluar dari catatan amalmu suatu perbuatan dosa yang kamu menyangkanya hina, padahal itu di sisi Allah adalah besar. Begitu kita disidang di hadapan Allah, dibuka lembaran kita, keluar di situ ada dosa-dosa kita. Padahal dalam dunia itu dosa itu kita anggap inting, ternyata di sisi Allah itu besar, ternyata di sisi Allah itu berat. Nah keluaran, lalu dia Allah marah kepadamu karenanya. Tuhan marah, maka dia berfirman, atasmu laknatku wahai hamba yang jahat. Aku tidak menerima daripadamu ibadahmu. Maka tidaklah kamu mendengar seruan ini, melainkan mukamu menjadi hitam. Di waktu Allah mengatakan, engkau kulaknat wahai hamba yang jahat, amal ibadahmu tidak kuterima,
tatkala itu pula wajah kita menjadi hitam, menjadi hitam. Jadi banyak amal-amal perbuatan yang kita anggap intim ternyata itu mengganggu di akhirat, ternyata itu mencelakakan di akhirat. Banyak amal-amal dosa yang kita lakukan menyebabkan ibadah kita jadi ditolak oleh Allah. Kita kadang menyadari, asa-asa banyak sudah membaca Quran, asa banyak sudah beristighfar, asa banyak sudah sembahyang sunat, tahajud, tapi kita menyadari ada pekerjaan-pekerjaan kita yang menggugurkan ibadah-ibadah itu. Ternyata Allah kadang menerima karena ada sebab hal-hal yang menggugurkan nilai-nilai pahala amal yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Jadi kita makan makanan yang diharamkan Allah dalam keadaan menyadari, mengetahui bahwa ini adalah makanan dari hasil haram. Kita makan, habis kita makan kita sembahyang. Nah, sembahyang kita itu ditolak oleh Allah karena di dalam tubuh kita ada unsur yang haram itu, minuman yang haram. Kita anggap pada papa kita makan haram sembahyang, asa diterima Tuhan nah sembahyang, padahal Nabi menjelaskan itu ditolak sembahyangnya, puasanya, semua ibadah-ibadahnya. Ada pakaian yang kita pakai itu dari hasil yang haram, kita pakai bawa sembahyang. Nah, kita kadang menyadari bahwa itu menggugurkan pahala daripada ibadah itu. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya kadang meridai, kayak apapun ibadahnya itu ditolak oleh Allah. Pak amal orangnya, pak ibadah, tapi lawan ibu atau bapaknya durhaka, abah mamanya rancak, sakit hati melihat tingkah lakunya lawan sidin. Nah, kayak apapun kita beribadah ditolak. Barangkali itu kita anggap kada papa, ternyata kini di akhirat itu pengganjal, penghalang kita. Durhaka lawan suami bagi perempuan, durhaka lawan suami pak ibadah, penyembahyang, tapi rancak berkata-kata nang hati laki itu kada nyaman, hati laki jadi sakit gara-gara kata-katanya itu. Kada merasa lagi berkata-kata itu, kada merasa salah, apalagi minta ridha, padahal laki maarit sakit hati. Nah, selama lakinya kada meridai, amal ibadah si perempuan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami yang lari dari tanggung jawab, suami yang menelantarkan anak istrinya hilang tanpa ada pesan, anak bini kada tahu makan kah kada kah. Nah, ini selama dalam pelariannya itu ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hal-hal batin macam ikhlas tadi, riya ditolak oleh Allah. Nah, jadi banyak kita kadang mengira timbulan di situ. Kita kira bagus sudah pun kita, ternyata banyak bana cidranya, banyak banar. Dan para malaikat marah karena kemarahan Allah Ta'ala. Malaikat ini mengiring. Kalau Tuhan suka, malaikat pun suka. Nah, ini Tuhan marah, engkau hambaku yang jahat, jar Tuhan. Malaikat lalu umpat juga marah. Lalu mereka berkata, atasmu kutukan kami dan kutukan para makhluk seluruhnya. Karena engkau dilaknat oleh Allah, kami pun melaknat engkau wahai hamba yang jahat, dan para makhluk pun melaknat engkau. Nah, ketika itu para malaikat Zabaniyah tertuang kepadamu dan ia marah. Malaikat Zabaniyah pun marah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat khusus yang ditugaskan Allah untuk menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah.
ia pun marah. Kenapa marah? Karena kemarahan Allah Tuhan penciptanya. Tuhan marah, Zabaniyah pun juga marah. Lalu menghadap kepadamu dengan kekerasannya. Zabaniyah tadi keras orang malaikat itu, kejelikan akhlaknya pun jahat. Zabaniyah memang malaikat bertugas menyiksa orang, dan rupanya yang tidak disenangi. Lalu mereka malaikat Zabaniyah itu memegang ubun-ubunmu seraya menarikmu atas mukamu di hadapan orang banyak, dan mereka manusia memandang kepada hitamnya mukamu dan kepada tampak kehinaanmu, dan kamu berseru dengan celaka dan binasa. Celaka aku, celaka aku, celaka aku, jerinya. Dan mereka mengatakan kepadamu, jangan kamu seru hari ini kebinasaan yang banyak. Dan para malaikat berseru dan berkata, ini adalah si Fulan bin Fulan. Diumumkan juga, ini adalah si Fulan bin Fulan. Allah telah membuka dari perbuatan-perbuatan kejinya dan perbuatan-perbuatan hinanya, dan dia Tuhan mengutuknya dengan sebab kejelikan-kejelikannya, maka ia sengsara dengan kesengsaraan yang ia tidak berbahagia sesudahnya selamanya. Ini diumumkan juga orang-orang yang kalah dalam persidangan, orang-orang yang dikutuk di dalam persidangan, disirit ke dalam neraka. Nah, sebelumnya dulu diumumkan di padang mahsyar dengan suara yang didengar oleh seluruh penduduk mahsyar yang miliaran itu manusianya. Diumumkan, Fulan bin Fulan ini telah celaka. Allah telah membuka catatan amalnya penuh dengan kejahatan-kejahatan, kejelikan-kejelikannya. Dan kadang-kadang yang demikian itu disebabkan suatu dosa yang kamu perbuat secara sembunyi dari hamba-hamba Allah. Kadang-kadang dosa yang mencelakakan kita itu dosa yang kita perbuat sembunyi-sembunyi. Kita takutan ketahuan orang. Nah, tahu-tahu dosa itu yang menyebabkan kita ini celaka. Kadang-kadang yang demikian itu disebabkan suatu dosa yang kamu perbuat secara sembunyi dari hamba-hamba Allah, atau karena mencari kedudukan di hati mereka, atau takut dari dipermalukan di sisi mereka. Nah, di situ kadang lagi disembunyikan. Kalau ada lagi orang berbuat dosa, takut diketahuan oleh manusia, tapi kada takut ketahuan Tuhan, kada takut ketahuan Allah. Kenapa? Karena dia mencari kedudukan di hati mereka. Namun orang tahu gawian nangka ini bisa menjatuh kedudukannya. Habis jatuh kedudukannya. Nah, lalu nya sembunyi-sembunyi berbuat dosa karena takutan kehormatannya runtuh, kehormatannya gugur. Nah, padahal ini di akhirat dipermalukan lebih dari di dunia. Di dunia paling-paling nya malu sekampungan, senegrian ini paling. Nah, kalau di akhirat seluruh manusia tahu. Maka alangkah besar kebodohanmu, alangkah besar kebodohanmu, karena kamu menjaga diri dari dipermalukan di sisi kelompok yang sedikit dari hamba-hamba Allah Ta'ala di dunia yang hancur. Nah, di dunia yang sedikit ini orangnya, di dunia yang bakal panah ini kita mati-matian menjaga diri supaya jangan terhina, supaya jangan dicela orang, supaya dihormati orang. Habis-habisan kita menjaga diri. Kalau berbuat kemaksiatan kita takut ketahuan orang. Nah,
kemudian kamu tidak takut dari dipermalukan yang besar pada jamaah yang besar serta menghadapi kemurkaan Allah Ta'ala, siksaannya yang sangat pedih dan digiring dengan tangan-tangan malaikat Zabaniyah ke neraka jahim yang paling buruk. Nah, jadi ini disuruh oleh Imam Ghazali kita tafakkur juga. Ini dua hal yang ditafakkurkan. Satu, kita tafakkur, kita bayangkan andai kata dalam persidangan di hadapan Allah itu kita berhasil, kita selamat karena amal kita bersih dari kezaliman. Nah, kita bayangkan bagaimana hebatnya kita di situ, disanjung, dipuji oleh seluruh penduduk mahsyar. Alangkah gembiranya kita, alangkah bercahayanya kita. Nah, tafakkur seperti ini membuahkan kegemaran untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, menjauhkan diri daripada kezaliman kepada orang. Nah, kemudian yang kedua, tafakkur andai kata sebaliknya terjadi lawan kita. Nah, tafakkur kita bayangkan kayak apa andai kata di akhir ini dibuka lembaran, ada menampiling orang, buka lembaran sini banyak menggibah orang, buka lembaran sini banyak mengambil duit orang, buka lembaran lagi banyak memfitnah orang. Kita bayangkan kayak apa. Nah, kita bayangkan kayak apa karena Allah waktu mengatakan, ya Tuhan, alaika laknati, engkau kulaknat, jar Tuhan, engkau hambaku yang jahat. Begitu Tuhan berfirman demikian, malaikat umpatan juga. Malaikat umpatan, maka seluruh makhluk pun di padang mahsyar umpat juga mencaci maki kita. Nah, kita pikirkan itu, bayangkan itu, supaya kita ada takut. Supaya kita ada takut berbuat kesalahan sekecil apapun. Kalaupun terjadi ada kesalahan, kita bisa segera minta ampun, minta tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dua tafakkur dengan buah yang berbeda. Tafakkur pertama menambah semangat untuk rajin beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan niat yang benar. Tafakkur yang kedua menambah takut kita kepada Allah sehingga menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, maka inilah keadaanmu. Inilah keadaanmu di akhirat, itu antara dua, iman yang pertama atau yang kedua ini. Nah, sedang kamu tidak mengetahui dengan bahaya yang besar, yaitu bahaya titian. Nah, sesudah kita dihisab oleh Allah, ditimbang oleh keluar catatan amal kita, nah hanya kita melalui titian atau yang kita sebut biasa dengan siratal mustaqim. Itulah ujian terakhir, apakah kita ahli surga atau ahli neraka. Bila selamat di situ, sudah surga menunggu. Bila kada selamat, gugur ke dalam neraka. Nah, tamat kitab ini. Nah, selanjutnya kita juz yang keempat, mulai masalah bahaya di titian siratal mustaqim itu. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allahu
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه